Assalamualaikum Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Yana, Oh ya, saya kok jadi izin. saya yang nanya. Iya. Oh iya, apa kabar Pak Yana? Alhamdulillah sehat, Bu Nah, ya. Seli. Saya mohon izin nih Pak, kesediaan waktunya untuk saya wawancarai perihal tentang numerasi Pak. Numerasi, baik insya Nah, Allah. oke, ada beberapa Siap, apa yang pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mohon kiranya Bapak memberikan tanggapan ya Pak ya. baik, Yang baik. pertama Pak, bagaimana minat siswa Al-Khairiyah terhadap mata pelajaran matematika yang berkaitan dengan numerasi Pak? Matematika ya. Nah, kita coba sedikit apa yang namanya itu mencoba menggali dari perspektif anak-anak ya. Kadang mungkin kita juga tahu ya, kadang kalau dengar matematika itu di benak anak itu katanya pelajaran yang sulit. Nah, katanya. Makanya itu menjadi sebuah tantangan bagi saya terutama dan para guru matematika untuk bagaimana caranya memberikan kesan tamak mungkin dalam mengajar terkait matematika itu secara khusus. Nah, berkaitan dengan minat itu bisa dilihat bisa banyak faktor kan. Minat itu bisa yang timbul dari dalam diri dia sendiri gitu kan. Nah, kalau yang dari dalam dia sendiri sebenarnya kita dari pihak luar agak sedikit sulit tuh untuk mempengaruhinya gitu. Namun ada juga minat yang mungkin bisa ditimbulkan dari luar. Nah, salah satunya mungkin dari faktor guru, cara mengajar dan sebagainya. Nah, secara keseluruhan di MTS AK itu kalau untuk minat belajar MTK sebenarnya secara rata-rata itu bisa dikategorikan minatnya sedang kalau menurut saya. Meskipun ada memang yang sangat kan kalau minat kalau kita kategorikan 3 ya, ada minat yang tinggi, sedang sama rendah. Mungkin bisa dikatakan rata-rata itu sedang. Kenapa? Karena dari setiap proses pembelajaran saya mengajar, baik itu ketika masa Covid dulu ya, ketika masa Covid dan sekarang sudah mulai PTM, belajar itu sebenarnya anak-anak tuh mau ngikutin gitu lah. Dengan dia mengikutin saja itu bisa kita lihat oh tuh minatnya lumayan bagus tuh atau sedang lah setidaknya dia mau mengerjakan. Nah, terkait masalah numerasi. Nah, karena ya matematika memang sangat sekali erat ya kaitannya dengan numerik gitu karena kan berkaitan dengan numerasi itu alat matematika dalam memutuskan masalah. Nah, jadi kalau ditanya minat siswa, secara rata-rata itu di sekolah saya di MTS AK dalam kategorinya sedang saya gitu. Nah, itulah saya mungkin sebagai guru bagaimana untuk meningkatkan minat yang tadinya rendah minimal jadi sedang, yang sedang supaya jadi lebih tinggi nah gitu. Begitu Bu Seli. Oh iya, gitu ya Pak ya. Jadi minat siswa itu memang bisa dikatakan dari faktor internal dan faktor eksternalnya ya Pak ya. Yes, betul. Ada faktor Kalau internal. menurut hasil belajarnya, kalau ditinjau dari hasil belajar siswanya bagaimana Pak? Apakah tergolong sedang, Nah, rendah, atau tinggi? kalau hasil belajar kan kita tidak bisa dilihat semua dari rapot ya, karena kan kalau rapot itu biasanya sudah kombinasi dengan nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian sikap dan lain-lain sebagainya. Nah, Ya. namun kalau kita lihat secara dari pengetahuan, itu lebih dilihat dari proses belajar sehari-harinya. Jadi nilai itu lebih real sebenarnya, lebih real. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa matematika itu di anak-anak itu dipandang sulit ya. Apalagi untuk anak-anak yang tidak punya basic dasar dalam numerik gitu kan, dalam proses perhitungan dasar itu sulit buat mereka. Sementara kan kalau di tingkat NS ini tingkat kedua, kita mungkin guru nggak mungkin ngajarin penjumlahan yang standar, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kan Iya. nggak mungkin harus diulang-ulang terus kan, karena kita udah tingkat lanjutan. Tapi ya mau nggak mau itu harus diulang untuk beberapa yang memang nilainya itu sangat jauh dari KKM, sangat jauh dari KKM. Tapi kalau
nilai hasil belajar secara keseluruhan mungkin 50-50 kali ya. 50% anak itu bisa di atas KKM, cuman tidak sekecil yang kalau nilai murninya bisa di bawah KKM gitu. Itu kalau untuk terkait nilai murni. Tapi kan kalau untuk nilai itu kan bisa ditunjang juga, bisa ditambah atau dibantu dari bagaimana daftar pembelajaran. Jadi kalau hasil belajar sih bisa dikatakan 70% itu bisa dikatakan mereka bisa mengikuti proses pembelajaran atau standar 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 apa ya KB KM ya, gitu ya saya KM lupa. gitu kan. KKM ketuntasan Tuntas. belajar ya 70% lah dikatakan sudah mencapai itu begitu Bu Sally kalau untuk terkait hasil bar. Oke, jadi kita harus tidak hanya melihat dari nilai realnya aja ya Pak ya, tapi kita juga harus Iya melihat betul. dari segi afektifnya ya, afektif sikap anak Nah tersebut, kemudian keterampilan anak iya. tersebut ya Pak ya. Apalagi Bapak kan ya, ini apalagi sekarang kan kalau mengacu pada kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu sebenarnya kan bukan hasil akhir yang dilihat, proses setiap anak belajar. Makanya itu tugas guru bisa melihat tuh perkembangan tuh si A, misalkan anak A gitu, bagaimana perkembangan tiap hari itu yang dilihat sebenarnya. Proses itunya yang lebih dilihat. Kalau hasilnya itu kan ketika prosesnya sudah mulai meningkat, pastilah hasil akan meningkat. oke, Pak Yana, maaf nih tanya lagi nih. Kira-kira selama Pak Yana mengajar di MTS Al Khairiyah itu ada nggak tingkat kesulitan siswa itu untuk menyerap materi-materi yang diberikan oleh Pak Yana selaku guru matematika? Kesulitan siswa balik lagi ke yang tadi sebenarnya kan balik lagi ke mindset siswa ya, ke mindset siswa. Tidak hanya siswa sebenarnya. Kita kalau misalkan mindsetnya berpikir nggak bisa, itu akan terasa biasa. Namun ketika mulai mindsetnya terbuka, nah itu perlahan bisa tuh mulai mengikuti. Nah, kalau kesulitan anak sebenarnya kalau yang saya amati, saya sih biasanya di saat awal pembelajaran selalu coba untuk menggali bagaimana kemampuan awal siswa. Nah, karena meskipun saya di tingkat MTS atau tingkat yang kedua daripada sekolah dasar, mencoba untuk lebih ke operasi hitung sebenarnya. Saya coba lebih mencari mengetahui dulu nih, menggali informasi gimana sih kemampuan numerik anak. Kan kemampuan numerik anak-anak itu berkaitan dengan operasi hitung salah satunya, kemampuan mereka dalam proses menghitung sih, kan menghitung sebenarnya kalau numerik itu. Makanya anak yang mempunyai numeriknya tinggi, kemampuan tinggi itu dia akan lebih mudah dalam dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Sementara kalau anak yang numerik rendah, ya gimana dia menyerap materi gitu kan, dia menghitung aja merasa kesulitan atau mengalami kesulitan gitu. Untuk pelajaran ini beberapa setuju ya 7 ABC. Jadi saya coba gali itu. Ternyata ya memang ada juga cukup banyak juga anak-anak yang memang proses dasar menghitungnya aja masih kurang sebenarnya ya. Jadi itu yang saya deteksi dari awal dulu tuh proses perhitungan. Jadi saya coba mulai tahan tuh aja yang sekiranya basic dasar matematikanya kurang sehingga itu jadi sorotan tuh. Jadi supaya minimal masalah kesulitan menghitung itu mereka tes di sekarang kelas 7 nih. Gitu. Jadi kelas 8 9 itu udah tinggal materi. Jadi ya anak-anak lagi-lagi karena mereka mungkin pikir tadi berpikir matematika sulit, kemudian kurang latihan, kemudian ditambah juga mungkin lingkungan ya. Bisa jadi mungkin di rumah ketika dia nggak belajar ya jadi ada orang tua yang mengingatkan, ada yang tidak. Jadi ya sih anak memang mau itu bisa, tapi balik lagi gimana dia saling mempengaruhi sih ya, saling mempengaruhi. Kalau saya lihat sih tadi kesulitan anak-anak itu lebih ke ada sih memang beberapa anak yang sulit dalam proses perhitungan ya.
Gitu sih kira-kira kali. Kalau Oh, kalau untuk menyerap materi sebenarnya kan tadi kan ketika mereka sudah punya dasarnya baik, bagus gitu. Kayak tadi itu numeriknya bagus, saya rasa untuk menyerap materi tidak susah gitu. Nah, di situ untuk mengantisipasi kesulitan materi sebab menyajikannya itu dalam apa ya? Yang sulit kita tampilkan dah gitu. Seolah-olah itu gitu. Padahal ya memang ya mungkin kita akui sendiri gitu. Oh, ini masih agak sulit nih, tapi kita menyajikannya dalam teks yang mudah dipahami oleh anak-anak. oke, tadi kata Bapak kalau misalnya anak yang punya kemampuan berhitungnya tinggi itu nggak masalah ya Pak ya dalam pembelajaran ya Pak. Tapi untuk anak Akan yang jauh lebih ya Pak, maaf Pak putus-putus. oh sih. Jadi kalau untuk awalnya udah kemampuan numeriknya itu tinggi, mereka jauh lebih mudah untuk memecahkan masalah matematika di setiap mata pelajaran ya gitu. Iya, terus Kita gimana Pak kalau untuk anak yang tingkat kemampuan berhitungnya itu rendah gitu, dia kan pasti akan ketinggalan dengan temen yang itu udah lebih. nah itu ya, karena sebenarnya kan PR juga kan. Mungkin kalau untuk tes secara khusus sih memang belum dilakukan ya. Maksudnya secara khusus itu untuk khusus tes numerik nih gitu. Kan kalau numerik itu lebih ke kecepatan menghitung ya, kecepatan menghitung atau konsep yang dia pahami terkait hitungan. Saya sih menyiasatinya kalau menemukan ini memang menemukan gitu. Tidak hanya kelas 7 sebenarnya, kadang kelas 9 pun ya begitu. Ketika menemukan anak yang seperti itu, ya mungkin coba lebih ke di kelas ya. Di kelas kita coba lebih perhatiin. Diperhatiin dalam artian mungkin lebih kita apa ya namanya itu. Mungkin kalau untuk anak yang pintar ya sekali kita tanya gitu. Nah, untuk yang sekiranya anak itu kita udah deteksi sulit atau kurang dan kemampuan perhitungan ya kita lebihin untuk apa membantu terus mengingatkan lagi lebih bagus sih memang harus ada kelas kelas khusus di luar jam ya buat buat Oh, apa ada namanya latihan itu ya bagusnya Pak, sih latihan ya tambahan ya. gitu ya begitu bagusnya sih cuman kan ya saat ini kadang keterbatasan waktu kali ya Iya Pak. gitu. Bapak yang terakhir nih Pak saya tanyakan, eh, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak selama ini Pak? Metode pembelajaran apa yang udah pernah Bapak lakukan gitu? Iya, sebenarnya sih kalau di kelas itu tidak ada metode yang secara buku yang saya gunakan. Jadi lebih ke kombinasi sih, Oh ya iya. ceramah, ya kombinasi ada drillnya. Nah cuman tantangan saat ini kan ini, eh, apalagi tuntutan kurikulum ya, bahwa anak itu harus khususnya untuk matematika, anak itu sebenarnya outputnya itu bagaimana mereka memiliki kemampuan seperti pemecahan masalah kalau di matematika, terus kemudian berpikir kritis, kemudian penalaran, terus ada lagi kemampuan matematis gitu. Nah jadi eh, metode yang digunakan saat ini memang mencoba untuk mengarahkan ke sana. Jadi Oh iya. tidak hanya apa sih namanya itu, tidak hanya drill ya. Kalaupun drill juga mungkin eh, modelnya itu membuat soal yang terstruktur. Terstruktur itu dalam Hmm. artian eh, tingkatan misalnya satu A B C D itu berurutan tapi saling saling nyambung gitu. Jadi mulai anak apa namanya itu memahami yang standar dulu nih, naik yang lebih tinggi, lebih tinggi ya endingnya bisa memecahkan masalah yang yang rumit. Jadi ya salah satu metode pembelajaran yang kadang digunakan ada PBL itu problem based learning ya kan pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita anak tapi itu tugasnya adalah membimbing mereka begitu. Ya sama halnya yang sekarang ya kurikulum merdeka ya memang tugas kita tuh membimbing sebenarnya anak sebagai subjek pembelajaran kita ya sebagai pendampingnya saja. Terus selain PBL kadang nggak apa ya
itu udah pas ya, karena drill itu bagian dari latihan terus. Karena kan matematika tanpa latihan kayaknya bisa dikatakan kurang, ya kayak sayur negara hambar Wah, jadinya. iya ya Pak ya. Iya, Jadi yang udah pernah gitu. Bapak lakukan metodenya itu ya PBL ya Pak ya. Memang Salah itu ya PBL. memang untuk yang pembelajaran yang apa ya, yang tahun ini digalakan itu memang yang PBL Pak. Iya Problem iya based iya. learning ataupun yang proyek based learning. Iya. Nah itu dia. Ya, tapi kadang kendalanya ada juga gini nih. Kadang ya itulah kan kita berbasis masalah ya. Balik lagi kadang itu. Si anak itu jangankan dikasih salah langsung, kasih masalah yang standar aja ya begitu. Lah, memang bagaimana kemampuan sebagai seorang guru kali untuk bagaimana caranya mengarahkan atau membuat siswa itu mampu melewati step by step gitu. Ada lagi nih kebetulan nih tesis saya kan pembelajaran Kadir itu luar biasa. Ya sekalian promosi. model model pembelajaran Kadir itu sudah itu apa ya? Kalau kayak kan sebenarnya singkatan, ada koneksi, aplikasi, diskursus, improvisasi, dan terakhir refleksi. Nah itu sebenarnya udah merangkum dari PBL sebenarnya. Ya ada koneksinya dan sebagainya. Penelitian pun itu luar biasa, mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi. Tapi itu kan sebenarnya kan hanya pilihan saja. Banyak lah model atau metode yang bisa digunakan gitu. Iya. Begitu Bu Selly. Iya. Saya rasa kayaknya cukup ini Pak. Terima kasih banget atas kesediaan waktunya. Nah, semoga Oh ya, bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat deh pasti. insya Allah Insya Bu Allah. Selly. Ya saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.